لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, menjumpai kembali Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ma'arij yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang dikerjakan selama ini. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa kumpul kembali bersilaturahim, dan secara khusus pada kesempatan ini kita dikumpulkan di majelis ilmu, satu tempat, satu waktu yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di kesempatan subuh hari ini yang juga memiliki keistimewaan secara khusus. Kaitan dengan thalabul ilmi ini, Nabi SAW juga mengisyaratkan sebagai bentuk jihad, kesungguhan seorang muslim untuk mempelajari agamanya. Dikatakan barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji', sampai dia menyelesaikan urusannya, sampai dia pulang dari menuntut ilmu, sampai dia keluar dari majelis ilmu tersebut. Maka selama itu pula dia dikatakan sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita akan sharing tentang tema yang diamanahkan, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan jihad atau bulan untuk mengekspresikan semua kesungguhan yang selama ini kita punyai. Disinilah waktu yang paling baik, masa yang paling istimewa untuk mengaktualisasikan semua bentuk kesungguhan, semua bentuk keseriusan yang selama ini manusia punyai. Alhamdulillah. Kami akan membacakan satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Ankabut, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina
jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sebelumnya sudah memiliki iman, dan kemudian keimanan itu diwujudkan dalam bentuk kesungguhan. Nanti di lain waktu kita akan membahas secara lebih detail adanya perbedaan redaksi antara ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan man, barang siapa atau siapa saja, dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan redaksi walladzi atau walladzina. Ya. Alladzi atau alladzina atau dalam bentuk ismul mausul dalam bahasa Arab itu berarti menunjukkan ya, satu objek secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, itulah yang secara khusus dipanggil, diseru untuk berpuasa. Tidak sembarang orang bisa mengerjakan puasa ini. Mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ketika orang mengatakan alladzina jahadu fina, bahwa mungkin di luar sana ada sekian banyak orang yang juga bekerja, ada sekian banyak yang juga orang memeras keringatnya, banting tulang, dan banyak istilah yang lain. Tapi yang Allah maksud dalam ayat ini adalah orang yang beriman dan itu diwujudkan dengan kesungguhan. Artinya syarat utama keimanan ini tidak bisa lepas daripada kesungguhan itu. Sebagaimana kita akan memahami, kesungguhan itu amal soleh seseorang, niat baik seseorang itu hanya bernilai kalau sebelumnya dia telah memenuhi syarat sebagai orang yang beriman. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memenuhi kriteria ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang dia menyelesaikan kriteria yang dipersyaratkan, lanahdiyannahum subulana, maka setelah itu adalah giliran kami untuk memberikan jaminan bahwa kami akan memudahkan, memberikan jalan, membukakan jalan apa saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pesan menarik dari Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala seorang ahli tafsir, yang mengatakan pada ayat ini terdapat korelasi sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat yang terangkum, yang terisyaratkan pada ayat ini. Yang pertama, ia katakan bahwa untuk mendapatkan subul, jalan hidayah,
maka itu dibutuhkan kesungguhan. Kami ulangi, bahwa untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa diberikannya petunjuk pada dia, diturunkannya hidayah untuknya, diturunkannya pertolongan buatnya, bantuan kepada manusia, maka syaratnya adalah, asbabnya, ia harus bersungguh-sungguh. Kaitan dengan bulan puasa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, maka seorang manusia tidak dituntut untuk bertanya bagaimana Allah ngasih ketakwaan itu, kayak apa caranya. Ya, bukan di situ masalahnya. Karena masalahnya adalah bagaimana dia mengambil faktor-faktor, mengambil asbab untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan itu. Maka disitulah dibutuhkan puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa yang dikerjakan secara sungguh-sungguh. Puasa yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi. Puasa yang dikatakan sebagai dia tidak hanya meninggalkan apa-apa yang dilarang, tapi juga dia menjauhi semua yang merusak daripada nilai-nilai puasanya. Maka dia bukan hanya menahan haus, lapar, tidak makan, tidak minum itu, tapi dia juga menjauhi dusta. Dia juga menjauhi kebohongan. Dia juga kemudian tidak mencaci maki. Dia juga kemudian tidak menjauhi marah. Dia juga kemudian berkata jujur. Seterusnya, dia juga kemudian membaca Al-Quran. Dia juga kemudian sholat tarawih, sholat malam, memperbanyak doa, berzikir, bersedekah, dan seterusnya. Ketika ini utuh dikerjakan secara sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, inilah yang akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih dalam ayat ini, menurut As-Sa'di rahimallahu taala, hubungan berikutnya adalah bagaimana hidayah itu terjaga. Kalau tadi bagaimana meraih hidayah, bagaimana menjemput hidayah, maka yang kedua bagaimana hidayah ini terjaga. Bahwa hidayah ini terjaga kalau orang itu tetap istiqomah, dalam arti semua bentuk kebaikan yang dilakukan sebelumnya tetap saja dia kerjakan seterusnya, sebagai bentuk keistiqomahan dia, sebagai bentuk perjuangan dia, sebagai bentuk kesungguhan dia di dalam menjaga daripada hidayah tersebut. Maka dari sini kemudian ungkapan-ungkapan sebagian manusia itu akan tertolak. Contoh misalnya ada orang mengatakan begini. Apa misalnya? Contohnya ada teman ngajak fulan ke masjid untuk sholat berjamaah. Terus orang ini bilang begini, saya nggak usah dulu ke masjid. Kenapa? Saya kayaknya lebih khusyuk sholatnya kalau di rumah. Sepintas ungkapan ini tidak ada salahnya, tapi sesungguhnya dia telah menyalahi daripada kaidah ayat yang kita baca. Ya.
bahwa sholat berjamaah itu adalah perintah, itu adalah kewajiban. Disitulah bentuk mujahadah orang itu. Adapun kekhusyuan, maka itu adalah hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berulang-ulang, bersungguh-sungguh datang ke masjid, maka semakin besar potensi untuk Allah berkenan menurunkan kekhusyuan itu padanya. Jadi jangan dibalik, nanti nunggu khusyuk baru mau ke masjid. Ya, sebaliknya ke masjid dan kemudian bersungguh-sungguh berdoa, maka disitulah Allah yang akan menurunkan hadiahnya berupa kekhusyuan itu. Ada orang ketika ditanya kenapa nggak infak misalnya, dia bilang lagi nggak ikhlas. Ya. Keliru kalau berdasarkan ayat ini. Kenapa? Karena ulang-ulangi perintah berinfak itu, latih kebiasaan itu, dengan sendirinya Allah yang akan memberikan keikhlasan itu. Mungkin satu saat kita masih merasa terpaksa, mungkin satu saat kita masih merasa hanya sebagai menggugurkan kewajiban, bisa saja. Tapi ada masa di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan seorang hamba, maka disitulah dia kemudian merasakan kelapangan, ketenangan, keikhlasan, nikmatnya bersedekah itu, berinfak itu. Ya. Saya nggak ngaji, nanti aja. Ya. Lagi nggak mood misalnya, atau lagi nggak ada waktu misalnya. Ya. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersungguh-sungguhlah, niscaya Allah yang akan memberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran. Bersungguh-sungguhlah, ulang-ulang itu, bikin habit, kebiasaan, jadikan dia sebagai karakter untuk setiap waktu membaca Al-Quran. Ya, makanya ada gerakan one day one juz misalnya, atau one day one surah, bisa saja seperti itu. Ya. One day one halaman, tidak ada masalah, sebab itu hanya sebagai bentuk latihan, sebagai bentuk membangun kebiasaan yang saatnya ketika kebiasaan itu terbentuk, Allah yang akan menurunkan subulana, Allah yang akan memberikan ketenangan, memberikan pemahaman, memberikan mukjizatnya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah mukjizat Al-Quran. Secara logika seperti ini Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh Al-Ma'arij yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika seperti ini. Kira-kira kebayang gak susahnya menghafal sesuatu yang kita tidak paham secara keseluruhan arti daripada yang kita hafal itu. Ya. Logikanya yang kita tahu saja artinya belum tentu bisa kita hafal, kan begitu. Yang kita sudah kuasai maknanya belum tentu kita bisa hafal. Ya. Tapi seperti itulah Al-Quran bekerja, seperti itulah mukjizat itu kemudian bekerja, dan seperti itulah Allah memberikan kemudahan, bahwa ada begitu banyak para penghafal Al-Quran, ada begitu banyak orang yang menikmati bacaan Al-Quran, membacanya asyik, mendengarnya juga, ya.
dalam kesendirian timbul ketenangan, ketika berada di keramaian mendengar bacaan Al-Quran juga kemudian ada kesejukan. Ya, ketika orang, ya kita sebut saja ketika orang Indonesia ditanya, apakah dia paham itu semua? Jawabannya mungkin tidak. Ya. Tapi itulah Allah memberikan subulana itu. Selama dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kemudahan. Ramadan sekali lagi seperti itu yang kami sampaikan, hadir untuk merefresh seperti apa bentuk kesungguhan kita selama ini. Ketika kita mengaku ingin membaca Al-Quran, maka seberapa waktu yang telah kita sediakan untuk membaca Al-Quran itu? Seberapa kita menyengaja duduk sekadar untuk membuka mushaf Al-Quran kita? Dan seberapa kesungguhan kita, ketertarikan kita membuka lembar Al-Quran dibanding dengan membuka yang lain. Ya, kita sebut saja hafal misalnya. Seberapa itu Ramadan ini menjadi ukurannya. Ketika kita mengatakan rindu dengan sholat berjamaah, Ramadan sebagai evaluasinya. Bahwa kalau kita di bulan Ramadan saja tidak mampu menaklukkan apa yang disebut dengan hawa nafsu, tidak mampu berjihad menundukkan itu, tidak mampu menunjukkan kesungguhan kita untuk itu, maka terbayang seperti apa ia di luar bulan Ramadan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ngasih jaminan di awal. Futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Surga dibuka lebar-lebar, selebar-lebarnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dikunci serapat-rapatnya, dan bisikan-bisikan setan selama ini dibelenggu sekuat-kuatnya. Tersisa hawa nafsu yang itu melekat pada diri manusia, fujuraha wa taqwaha. Manusia memiliki dua potensi, fujur dan potensi takwa. Ini melekat pada diri manusia, tapi ia bisa dikendalikan. Dan itulah Ramadan, dan itulah kesungguhan manusia, dan itulah jihad awal ya, dalam maratibul jihad menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, mengatakan bahwa maratibul jihadi arba', ada 4 tingkatan daripada jihad itu. Yang paling ringan menurut Ibnul Qayyim, menurut pembagian ini, yang paling utama adalah ketika ia berjihad, berusaha mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu ada pada bulan Ramadan, sebab itu yang tersisa hawa nafsu itu. Nah, kalau ia tidak mampu menundukkan ini, sedang ia baru di level pertama dalam pembagian ini.
Ada al-jihad ala nafs, ada al-jihad ala syayatin, ada al-jihad ala al-kuffar, dan ada al-jihad alal munafikin. Jihad melawan orang-orang munafik ditempatkan pada urutan keempat tertinggi menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Yang ketiga adalah melawan orang kafir, yang kedua melawan setan, dan yang pertama adalah melawan bisikan hawa nafsu. Ramadan hanya menyisakan satu, mengendalikan hawa nafsu. Tapi kalau ini manusia ternyata, orang itu ternyata juga tidak mampu, maka disinilah menjadi evaluasi, disinilah kemudian menjadi muhasabah buat kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir secara singkat kami ingin membacakan satu ayat yang lain dalam kisah Nabi Adam, masih dalam kaitan dengan bagaimana kesungguhan itu menjadi syarat mutlak, menjadi karakter orang beriman, bahwa orang beriman punya etos kerja. Orang beriman adalah orang yang produktif, orang beriman adalah orang yang menjauhi kemalasan. Orang beriman adalah orang-orang yang kemudian selalu berpikir optimis, semangat. Dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Ini kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana atau apa yang terjadi sesungguhnya pada peristiwa Nabi Adam ketika ia kemudian diusir dari surga dan kemudian diturunkan ke bumi ini. Walaqad ahidna ila adama, dan kami telah membuat satu ketetapan kepada Nabi Adam sebelumnya. Ya. Ada satu janji, ada satu akad, ada satu kesepakatan antara Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, fanasiya. Tapi nyatanya takdir Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma. Ini yang ingin kita bahas atau jelaskan secara singkat di akhir pertemuan kita ini. Walam najid lahu azma. Allah mengatakan, dan kami tidak mendapati ada kesungguhan padanya, dan kami tidak mendapati ada tekad yang kuat, ada azam yang kuat pada diri Nabi Adam ketika itu. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terlepas daripada takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tapi kemudian yang terjadi adalah Nabi Adam ketika itu kehilangan daripada azma, tekad, kesungguhan. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai asbab daripada lemahnya iman Nabi Adam, dan kemudian ia lalu tergoda dan melupakan daripada janjinya. Apa yang hilang? Yang hilang adalah lam najid lahu azma. Kami tidak mendapati ada kesungguhan padanya. Ramadan, sekali lagi, yang saat ini telah memasuki hari ke-13 ya, bisa kemudian menjadi evaluasi buat kita menjelang 15
kedua atau menjelang 10 hari terakhir nantinya. Bahwa yang paling utama yang kita lacak adalah seperti apa kesungguhan kita selama ini di bulan Ramadan. Seperti apa bentuk jihad kita menjemput kemenangan ini. Seperti apa bentuk keseriusan kita, jihad kita di dalam memaknai, menjemput apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya jelas. Melimpahnya rahmat, melimpahnya barakah, ampunan, pembebasan dari api neraka, itu semua jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tersisa pertanyaan, bagaimana menjemput itu? Bagaimana menyiapkan diri untuk itu? Mari kita semua kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah dan keistiqomahan di dalam bulan Ramadan ini. Sebab ia bukan waktu yang panjang, tapi nyatanya angan-angan manusia yang memang tidak ada habisnya tentang urusan dunia ini. Maka Ramadan seringkali kalah. Ramadan kita seringkali terlupa, terlalaikan, tercecer di antara banyak kesibukan kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang tidak berkenan dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Oh, ada di chat ya. Pada saat ini kita akan melakukan suatu amalan. Kita menyadari bahwa itu akan berpotensi timbulnya riya. Karena disaksikan banyak orang. Pada saat kita akan melakukan suatu amalan, kita menyadari bahwa itu sangat berpotensi menimbulkan riya karena disaksikan banyak orang. Apakah kita teruskan amalan tersebut? Bagaimana kita sebaiknya? Baik. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita bersyukur bahwa pada saat kita ingin mengerjakan satu amalan, memang kita sudah menyiapkan diri untuk itu. Artinya ketika ada godaan riya, ya bahasanya getaran itu langsung terasa. Ini tentu yang pertama hal positif, bahwa seperti itulah Allah mengingatkan kita. Seperti itulah kemudian Allah menjaga kita. Kita bersyukur atas itu. Tapi kemudian berikutnya, apakah ini diteruskan? Ya, tentu selama kita memandang bahwa ia sebatas bisikan atau apa, menurut hemat kami itu dilanjutkan Pak. Artinya amalan itu tetap dikerja. Karena bisa saja riya itu atau bisikan itu hanya sebatas was-was saja. Dan ini juga bentuk daripada setan ketika mempengaruhi kita untuk tidak jadi melakukan amal itu. Ya. Bukan berarti kita mengatakan tidak apa-apa riya. Ya. Tapi justru disitulah kemudian akan melahirkan kesadaran baru bahwa kita tetap beramal, tapi nyatanya masih ada yang perlu dievaluasi. Nyatanya memang amal kita belum sempurna. Ya. Nyatanya memang setelah beramal kita tidak selesai, tapi harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga amal itu kita kerja dan kemudian kita berdoa,
dan juga kemudian secara ikhtiar manusiawi kita sudah melakukan semaksimal mungkin, kemudian kita juga sudah berdoa, maka setelah itu kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin seperti itu Pak, tanggapan dari kami. Ya. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Bismillah, alhamdulillah, menyempurnakan majelis ilmu kita di bulan yang berkah ini, di hari yang berkah ini, hari Jumat, dan juga di waktu yang berkah ini, waktu subuh. Maka keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itulah munajat kita untuk, dan semoga doa-doa kita terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi wa sallimu taslima amma ba'd. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.